Firman Tuhan berkata, baiklah yang kuat menolong yang lemah. Memberi merupakan jaminan bagi kelimpahan dan keamanan finansial bagi anak-anak Tuhan. Saya tidak pernah lihat orang yang suka membagi itu jadi kere. Orang yang membagi itu selalu berkelimpahan. Ada orang menebar harta begitu luar biasa selalu berkelimpahan. Namun ada orang menahan harta begitu luar biasa selalu berkekurangan. Justru jaminan untuk kita hidup dalam kelimpahan. Ayo dicoba. Belajarlah membagi kepada yang membutuhkan. Belajarlah bagi pekerjaan Tuhan. Belajarlah membagi kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Firman Tuhan berkata, baiklah yang kuat menolong yang lemah, yang berkelimpahan menolong yang kekurangan. Sebab orang-orang yang terbelakang hidupnya, kalau kita nggak tolong, suatu kali mereka akan tikam kita dari belakang. Tapi kalau orang-orang di belakang kita, mereka kita tolong, maka mereka akan support dan dorong kita dari belakang. Seorang tokoh terkenal di Indonesia berkata, tidak pernah orang dermawan itu jatuh miskin. Perusahaan 200 tahun bisa bangkrut. Orang sukses bisa jatuh. Orang kaya bisa jadi miskin. Tapi kami gak pernah lihat orang dermawan itu pernah bangkrut. Jadi orang yang membagi itu adalah jaminan untuk hidup dalam kelimpahan. Saya sama istri ketika kami dalam keadaan dimana kita gak punya lagi pekerjaan untuk melayani gereja-gereja, yang kami lakukan, kami belajar untuk membagi kepada hamba-hamba Tuhan. Karena kami hamba Tuhan, dimana kami kehilangan income di masa COVID-19. Ketika kami putuskan ingin membagi 100 hamba Tuhan, akhirnya ada seseorang menelpon istri saya dan berkata, kami ikut ambil bagian. Jadi kalau kami bisa nolong 100, nah support Bapak Ibu kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Saya sedih mendengar berita kemarin di India, ada seorang ibu ketika suaminya nggak bisa lagi menafkahi, memberikan kebutuhan pokok. Kemudian dia bawa anaknya dalam keadaan marah, 5 anaknya, dan melempar 5 anaknya ke sungai Ganggang di India. Dan kemudian ibu tersebut melompat juga ke sungai tersebut. Tapi waktu ibu itu melompat ke sungai, dia sadar apa yang dilakukan merupakan sesuatu yang fatal. Akhirnya berusaha untuk menyelamatkan anaknya, nggak selamat. Akhirnya yang terjadi 5 anaknya mati. Saya rindu lihat berkat yang Bapak Ibu miliki. Kita bisa berbagi kepada mereka yang sedang dalam keadaan keterpurukan di COVID-19 ini, sehingga mereka nggak perlu melakukan sesuatu yang fatal. Itulah ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan.